waktu sudah mepet, tanggal 13 sudah penetapan, tanggal 14 sudah pengundian. Artinya kalau gugatan baru itu tidak diputuskan sekarang, artinya kan nanti, artinya sudah terlambat. Nah, saya melihat sih kelihatannya ada banyak jadwal MK, kemungkinan saya lihat hari ini tim kuasa dari mahasiswa perkara 141 itu mengajukan revisi. Tapi apakah nanti ada sidang lagi dari MK, saya lihat minggu depan sih sudah terlambat karena sudah ditetapkan tanggal 13. Saya dengar dari hakimnya di sidang tanggal Rabu yang lalu itu adalah hari Selasa baru akan diproses. Artinya saya melihat bahwa tadi lawan politik akan menuduh mendelegitimasi itu. Tetapi kita gini, saya termasuk yang tidak sepakat dengan keputusan MK. Tetapi ketika sudah diputuskan, itu sudah menurut keputusan MK. Ada dissenting opinion, ada conjuringnya, itu boleh. Tetapi kalau sudah diputuskan itu perkara 90, itu sebenarnya keputusan MK, bukan keputusan hakim-hakimnya. Ada 5-4 gitu ya. Itu bukan, tapi ini sudah keputusan MK. Nah, keputusan MK ini bisa dibatalkan oleh keputusan MK lagi. Artinya oleh keputusan perkara 141 yang sedang berjalan. Cuma gugatannya salah satunya adalah bahwa calon capres-cawapres itu paling tidak gubernur itu tuh yang diajukan oleh mahasiswa UNU itu. Nah, saya melihat begini kan, dalam konteks menjaga kondisivitas negara, dalam konteks menjaga stabilitas politik, saya ingin mengatakan kita hormati keputusan MK, termasuk keputusan MK sebelumnya soal batas usia sebagai bagian dinamika politik yang tadi, walaupun publik kecewa dengan keputusan MK karena dianggap hakimnya tidak beretika kan, bahkan disangsi berat terkait dengan etika berat. Tetapi persoalannya tadi dalam konstruksi ketenagaan kita dalam undang-undang dasar termasuk undang-undang bahwa keputusan yang 90 itu, perkara 90 tidak bisa dibatalkan, final dan mengikat. Ya itu harus kita hormati bersama. Walaupun saya baik tidak menerima gitu ya, karena kita akademisi menolak itu. Tetapi kalau sudah diputuskan belum ada pembatalan ya dalam konteks pilpres itulah kepastian hukum yang diberikan oleh MK itu. Saya melihat begitu. Karena gini, dalam politik perlu kepastian hukum, perlu regulasi. Nah, keputusan MK itu adalah keputusan hukum yang menurut saya terobosan terbaik juga. Paling tidak, ya kita harus berpikir positif bahwa itu adalah bagian untuk menyelesaikan, mengembalikan marwah MK yang sempat terpuruk. Kalau soal Pak Anwar yang nggak mau mundur itu Pak, malahan dia merasa difitnah. Berkali-kali dia menyampaikan merasa difitnah gitu. Harus mundur Pak Anwar, mohon dengan segala hormat gitu ya. Kami minta, saya secara pribadi, teman-teman akademisi yang meminta karena keputusan bukan mundur dari kalau mundur dari ketua sudah Pak Soehartoyo yang menjadi, tetapi mundur dari hakim MK gitu. Ya memang tidak. Karena kalau mundur nanti ada mekanisme lain, ada banding. Jadi makin sulit lagi itu. Mengingatkan ada dissenting opinion dari Hakim Saragi meminta dia mundur dengan tidak hormat gitu. Ini aja, putusannya kan tidak harus mundur. Dari sebagai anggota, ya sudah. Saya sih melihat karena keputusannya seperti itu, kita ikuti. Itu kita hormati apapun keputusan dari hakim MK itu. Nah, kalau ingin mundur ya silahkan. Begitu. Tapi secara moral bagaimana Bang? Mengingatkan kata Pak Mahfud itu kembali ke moral Pak Anwar Usman lagi gitu. Secara moral mestinya tradisi pejabat kita yang kalau tidak di sidang etik ya mundur. Mestinya, tapi keputusannya kan tidak mundur, ya itulah yang ada celah hukum di mana Pak Anwar Usman masih bisa menjadi anggota hakim MK di situ persoalan. Tapi secara etik mestinya mundur. Bang, ini mau tanya terkait dengan Menteri Erik sudah mengeluarkan surat supaya direksi dan komisaris dilarang ikut terlibat dalam kampanye, bahkan meminta mundur. Ada beberapa yang sudah mundur, misalkan Arif Rosyid dari komisaris PSI, terus Budiman Sujatmiko gitu dari PTPN sudah mundur dari jabatan komisaris dan direksi. Bagaimana Bang melihatnya? Wajib, harus. Agar tidak ada memanfaatkan BUMN gitu dan tidak memanfaatkan posisinya jabatannya untuk kemenangan salah satu kandidat. Dan itu cukup fair ya ketika aturan itu ada gitu. Karena kalau tidak diatur ini mohon maaf BUMN akan digunakan untuk kepentingan tertentu. Jadi saya melihat bagus, positif ya untuk menjaga ya agar BUMN mohon maaf tidak menjadi alat untuk kendaraan pihak tertentu. Saya lihat positif aja itu.
Tapi apakah sebaiknya segera gitu komisaris-komisaris yang menjadi masuk ke dalam tim atau mungkin terlibat di dalam partai politik gitu untuk segera mengundurkan diri? Ya segera harus, karena kalau tidak kan Potensi. jangan begini, kalau tidak nanti aja gitu, jangan lah. Makanya segera secepat mungkin, ini untuk kepentingan bangsa dan negara, agar tidak ada tuduhan-tuduhan dari publik kan bahwa menggunakan fasilitas BUMN, maka segera mungkin. Kan sudah tadi nggak ada Arief Rashid, Budiman, maka segera menyusul yang lain lah. Ini kita ini harus adil, harus menjaga bangsa ini, menjaga BUMN ini, maka regulasi yang dikeluarkan oleh Erik itu harus ditaati secepat mungkin. Itu penting. Satu lagi Bang, Bobi kan kemarin baru saja resmi mendukung Prabowo Gibran ya. Nah, apakah dia mampu memberikan suara kemenangan Prabowo Gibran di Medan gitu? Ya kalau posisinya dia masih jadi wali kota, ya bisa. Bisa. Kemungkinan besar Medan bakal Prabowo Gibran ya. Ya saya sih melihat begitu. Jadi gini, strategi Pilpres dari dulu, kenapa 2019 misalkan banyak kepala daerah ke Pak Jokowi kan, karena incumbent, ya karena memang untuk menang di daerah-daerah itu. Sama juga seandainya Bobi itu kepala daerah ya untuk memenangkan Prabowo Gibran, ya kemungkinan di situ suara Medan bisa ke Prabowo Gibran. Tapi tergantung juga bagaimana Anies dan Ganjar ya untuk bisa mengimbangi agar suara tidak full ke Prabowo Gibran. Tapi ketokohan orang itu masih lebih utama dibandingkan parpolnya. Meskipun misalkan Medan kuat di PDIP, tapi ketika si Bobinya ini dari keluarga Jokowi menegaskan dukung Prabowo Gibran, berarti bisa terbelah suara itu. Ya dalam pemilihan langsung baik skala Pilpres maupun Pilkada itu tokoh itu lebih dominan dalam konteks penilaian dari publik dibandingkan partai. Thank you Bang Ujang. Siap.